Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tuarga Rizul Hasan, eh, dengan NIM 19650026. Saya dari UIN Maulana Malik Ibrahim, jurusan Teknik Informatika. Kali ini mendapatkan tugas praktikum mengenai struktur data. Jadi ini pembahasannya mengenai binary tree atau pohon biner. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja yang ada di dalam binary tree, saya sedikit menjelaskan mengenai pohon biner itu sendiri. Ya, jadi ini merupakan sebuah struktur data yang secara bentuk menyerupai sebuah pohon. Nah, dari namanya sudah terlihat binary tree atau pohon biner, di mana setiap cabangnya hanya memiliki dua dua buah node. Nah, menyerupai sebuah pohon yang terdiri dari serangkaian node atau simpul. Di sini node, di sini ini merupakan node 50, 25, 75, 37, 12, 30, ini semua node yang saling berhubungan. Ya, ini ada hubungannya ya. 25, 75 sama 50 ini ada hubungannya. Jadi 50 di sini ini adalah nilai pertama yang dimasukkan. Dia tidak memiliki di atasnya lagi, itu dinamakan root. Ya, posisi root ini ada ya, 50 adalah root. Ini 25, ini namanya adalah left child, ini anaknya. 75 ini adalah right child. Ya, ini turun temurun. Ini 12, 37, ini left child, ini right child. Jadi itu istilah-istilah sedikit mengenai pohon biner sebelum kita masuk kepada listing atau codingannya. Ini 12 ini ada istilah namanya leaf, yaitu daun, dimana dia tidak memiliki percabangannya lagi. Jadi daun ini analoginya seperti daun. Jadi 12, 33, 43, 97 ini dinamakan leaf atau daun. Sedangkan 50 tadi di sini adalah root, yang artinya dia paling atas. Terus tadi kalau ada left child sama right child, itu ada, kalau di atasnya itu dinamakan parent atau induk. Ini bapaknya, ini anaknya, kiri kanan. Ya, jadi ini seperti ini, nanti akan tampilannya seperti ini. Akan kita bahas lebih dalam mengenai binary tree sendiri. Oke. Jadi binary tree di sini, struktur data ini memiliki tiga kelas atau tiga kelas. Nah, dimana ya kelas yang pertama tree app ini berfungsi untuk menampilkan ya. Terus tree, ini kelas tree, ini yang berfungsi metode-metodenya apa aja yang bisa kita operasikan di dalam pohon biner tersebut. Dan node ini ada apa? Kita dimana kita menyimpan datanya ini di dalam node. Oke, kita mulai dari mana ini? Dari node. Oke. Kelas node ini memiliki ini dideklarasikan integer, string, dan node itu sendiri, left child sama right child. Jadi node ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data. Jadi yang kita masukkan nanti itu nanti akan ada ID datanya, yang nama-namanya itu tadi itu kita masukkan semuanya pada ini node left child sama right child. Selanjutnya kita menuju ke kelas tree, dimana kelas tree ini mengoperasikan apa aja metode-metode atau fungsi-fungsi yang bisa kita panggil nanti. Misalkan ini tadi saya menggunakan show, ini tampil, nanti ada insert ya, ada insert, ada find, ada delete, reverse, besar dan kecil. Nah, jadi kita mulai dulu dari yang pertama, method find.
Kita mulai dulu dari method find, di mana ini berfungsi untuk mencari di mana uh, isi dari yang kita cari nanti. Nah ini kalau kita cari nanti akan keluar datanya berapa dan isinya apa aja nanti akan keluar. Ini method find-nya seperti ini. Oke, selanjutnya ada method insert. Nah, ini ada method check dap. Ini maksudnya kalau ini sama, kalau terdapat metode yang sama atau yang kita masukkan, misalkan ini 12 sudah kita masukkan, terus kita masukkan 12 lagi, ini maka berfungsi untuk mengecek apakah nilainya sama. Kalau sama, itu nanti akan muncul pemberitahuan bahwa data tidak boleh sama. Ini check dap. Nah, ini metode insert tadi, dimana kita bisa memasukkan ID dan datanya, berapa ID-nya, berapa datanya di sini. Terus ada metode delete. Ini bisa dilihat. Metode delete di sini berfungsi untuk sesuai namanya menghapus, jelas. Nah, kalau misalkan kita hapus di sini ada beberapa kondisi, ada 3 kondisi. Misalkan kita hapus 12. Nah, ini tinggal hapus saja 12. Ini hilang karena dia left. Enak. Kalau misalkan dia memiliki memiliki anak, nah itu kondisinya akan berbeda. Anaknya 1 dan anaknya 2 itu akan berbeda nanti. Nah, sedemikian rupa ada ini. Jika ini left child 0, tidak ada anaknya, dan yang kiri, anaknya yang kiri itu tidak ada, dan anaknya yang kanan juga nggak ada, itu nanti akan dijalankan operasi ini. Nah, root sama dengan 0, jadi kosong. Delete, sesuai namanya delete. Terus jika current right child sama dengan 0, ini nah rootnya dirubah menjadi left child, barunya seperti ini. Dan kalau dia left childnya yang 0, nah currentnya ini dideklarasikan sedemikian rupa. Oke, selanjutnya ada find max. Ini yang mencari besar atau kecil ya. Jadi dia mengembalikan integer min value, paling kecil yang mana nanti akan dikeluarkan. Ini di return. Terus untuk nilai yang paling kecil sama seperti ini, hanya saja ini tandanya dibalik. Ini juga max value yang dikembalikan. Terus ada method traverse yang di sini yang artinya mengunjungi. Di sini ada 3 kondisi. Ketika kita mengunjungi sebuah node-node-nya ini, melakukan perjalanan ya. Ini ada 3 kondisi. Ada yang pertama ada pre-order traversal, ada in-order traversal, dan post-order transversal. Secara singkatnya, untuk pre-order traversal ini dia mencari rootnya terlebih dahulu. Rootnya dia keluarkan dulu 50, 25. 50 ini dikeluarkan, terus selanjutnya ke bawah, ke kiri, terus dikeluarkan lagi. Seperti itu. Dia root terlebih dahulu, left child, baru right child. Untuk yang in order, ini kalau tadi ini rootnya berada di awal, ini rootnya ada di tengah. Jadi dia ke kiri dulu, ngecek left child dulu. Yang dikeluarkan nanti yang left child dulu, baru root, dan yang terakhir itu adalah yang right childnya. Untuk post order ini kebalikannya pre-order, rootnya ini terletak paling akhir, dikeluarkan paling akhir. Jadi yang dikeluarkan nanti yang kiri dulu, yang paling kiri terus dikeluarkan, terus dicek yang paling kanan dikeluarkan, baru dia ngeluarin yang root.
Nah, seperti itu. Selanjutnya ada metode display. Display ini menampilkan, ya jelas ini menampilkan yang kita tampilkan di sini. Ini hasil dari metode ini. Ini menggunakan, kita memanfaatkan library dari Java NetBeans. Ada namanya stack, itu pembahasan struktur data juga, termasuk struktur data di mana tumpukan-tumpukan ini bisa dikeluarkan satu persatu. Ya, nanti ketika kondisinya row-nya kosong, ini apa? Ini akan dikeluarkan blanks. Terus global stack-nya kosong, ini node-nya. Seperti itu. Sehingga yang tampilnya akan ditampilkan nanti seperti ini. Nah, itu saja. Tadi udah semua. So, insert, find. Yang so ini tadi yang apa itu? Display tadi, yang insert tapi dengan pengkondisian dia nggak boleh sama. Terus find ini mencari kita memasukkan key-nya terlebih dahulu, terus kita cari, terus delete di sini kita hapus. Ini ada 3 kondisi juga, kalau dia leave, kalau dia punya apa, sebuah child, kalau dia mempunyai 2 buah child kondisinya akan berbeda. Traverse ini tadi adalah ketika dia melakukan perjalanan, nanti akan rutenya seperti apa. Ada 3 buah tadi, pre-order, in order, dan post order. Untuk besar kecil ini menggunakan integer max value, kalau kecil ini integer min value tadi. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir tree app, di mana kita menjalankan programnya. Di sini kita ngeran, istilahnya kita menjalankan programnya nanti menggunakan class tree app. Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu, kita import beberapa library tadi. Nah, ini untuk pengkondisian input dari keyboard. Nah, terus IO exception ini kalau ada sesuatu yang salah, ini programnya tetap berjalan walaupun kita memasukkannya input salah. Nah, input stream reader ini untuk menginput dari keyboard. Kita langsung menuju ke class-nya di sini. Class yang di sini tadi tree app ini berisi method main, yang artinya di mana kita akan menjalankan program pada method main. Ini kita pertama deklarasikan value. Kita juga membutuhkan data nantinya, dan kita juga memanggil class lain yang di atas tadi yang berisi ini metode show, insert, find, delete tadi kita panggil. Terus kita bisa masukkan di sini, misalkan kita masukkan nilainya 50, Ahmad 25, Rosa, Raisa ini. Nah, kalau kita klik metode show itu tadi nanti akan keluar seperti ini. Jadi nggak keluar datanya semua ini. Yang keluar hanya ini. Karena kalau dimasukkan datanya nggak muat nanti. Nah, ini kita masukkan dari sini. Nanti kita bisa masukkan dari dari outputnya sini juga bisa nanti. Oke, nanti akan ada simulasi untuk mencoba ininya nanti. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita selesaikan pembahasannya. Untuk menjalankan ini, kita menggunakan switch case, dimana kondisinya ketika kita mengklik karakter get character S ini maksudnya show, ini karakter pertama dari show ini S, insert ini I, F ini find, D ini delete, ini sesuai yang ada di sini. Kita kalau show ini kita
cuma memanggil display, metode display aja. Terus insert ini kita memasukkannya ini menggunakan tadi in apa library dari Java NetBeans untuk memasukkan ini value, ini menggunakan value. Kita masukkan dua data nanti. Yang pertama ada value yang digunakan sebagai ID dan data yang digunakan sebagai nama tadi di atas tadi. Untuk find ini untuk mencari terletak ada apa enggak itu datanya ya. Kalau dia fontnya 0, ini dipanggil dulu find-nya. Nah, dipanggil class find, terus kalau dia 0, maka yang keluar ini. Tidak sama dengan 0, maaf. Kalau dia tidak sama dengan 0, artinya dia ada isinya ya. Berarti dia found ini ditemukan. Kalau dia nggak ada, kalau tidak 0 artinya nggak, kosong. Kalau dia kosong berarti dia tidak ditemukan. Untuk D ini delete, jadi kondisinya seperti ini, dilakukan memanggil metode delete ini delete ini. T ini traverse tadi yang ada 3 tadi. Nanti kita memilah terlebih dahulu. Ada kondisi 1, ada kondisi 2, ada kondisi 3, di mana kondisi 1 ini adalah pre-order, kondisi 2 adalah in order, dan kondisi 3 adalah post order. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Untuk B ini untuk mencari max value, nilai data yang terbesar, kita bisa memanggil tadi method find max ini. Terus untuk K di sini untuk yang kecil ya, kita panggil method min ini. Nah, defaultnya di sini kalau kita jalankan di selain yang ada di sini, kan di sini ada S, I, F, D, T, B, K. Kalau dia selain itu kita ketikkan misalkan ada Z kan nggak ada di sini. Jadi maka defaultnya adalah invalid entry. Nah, ini ada metode lain yang digunakan untuk memanggil inputan dari keyboard ya. GetString itu artinya dia input dari keyboardnya itu berupa string. Get karakter ini input dari keyboard berupa karakter. Kalau ini get integer ini dari integer. Ini semua yang kedua maksud saya, karakter sama integer ini ngambilnya dari getString. Nah, semua stringnya ini dirubah jadi karakter, ini dikonversikan jadi karakter dan integer. Oke, itu saja dari 3 kelas tadi. Ada tree, node, tree app untuk menjalankan, tree untuk berisi metode, dan node untuk menyimpan data. Oke, kita coba simulasikan. Ini tadi saya hanya menjalankan ini S yang artinya show. Mungkin saya stop dulu, close. Oke, saya run. Nah, ini yang keluar seperti ini. Enter first letter of show, insert, find, delete, reverse, besar or kecil. Kita coba ketik S, di mana kita ingin menampilkan apa aja sih yang ada di dalam binary tree. S, kita enter. Nah, ini sesuai yang kita inputkan 50 ini sebagai root tadi, 25 left child, 75 right child. Jadi kondisinya seperti ini. Kita masukkan 50. Terus kita masukkan 25. 25 ini akan dibandingkan dengan rootnya. Kalau dia lebih besar daripada root, dia akan berada di sebelah kanan. Kalau dia di sebelah kecil, dia akan berada di sebelah kiri. Seperti itu. Terus setelah 75 ini 12. 12 ini dibandingkan dengan 25. Kalau dia lebih kecil dari 25 di sebelah kiri, kalau dia lebih besar dari 25 dia ada di sebelah kanan.
27 hingga seterusnya seperti ini. Terus kita coba insert, kita ingin memasukkan berapa, misalkan 74 biar dia berada di sebelah sini. Maaf, 10 aja. Kita ingin memasukkan 10. Berarti dia ada di sebelah sini. Oh, maaf, belum saya ini tadi yang fungsinya default dijalankan karena 10 nggak ada di sini, nggak ada pada ini. Ini seharusnya saya insert terlebih dahulu i, terus baru kita masukkan enter value and data 10 dan misalkan warna hijau gitu. Nah, terus ini udah berhasil ini, berarti kalau ini kan kembali ke menu awal ya. Setelah itu kita show. Nah, dia berada di sini karena dia kurang dari 10 nih. Kalau berapa? 74 coba. Joko. Kita klik S untuk menampilkan. Nah, 74 berada di sini. Nah, seperti itu ya untuk insert tadi. Selanjutnya untuk find, di sini untuk mencari, kita ingin mencari sesuatu. Misalkan 75. Ini datanya apa sih? Ada nggak datanya 75 ini? Berarti kita klik F, ketikan F 75. Nah, 75 ditemukan. Ini 75 dan isinya ada Raisa. Kalau misalkan yang nggak ada, misalkan apa? 9 kan nggak ada. 9 nggak ada di sini. Coba find 9 could not find 9, yang artinya tidak bisa menampilkan atau tidak bisa menemukan data yang 9 karena di sini tidak ada. Selanjutnya setelah find ada delete, kita ingin menghapus ini 10, ini artinya left-nya aja, jadi ini yang hilang. Tapi kalau 30 itu kondisinya akan berbeda karena dia memiliki right child, memiliki anak ya. Kalau kita hapus 10, nah ini udah berhasil dihapus, kita tampilkan lagi show. Nah, 10-nya hilang. Udah gitu aja. Tapi kalau 30 ini kondisinya akan berbeda. 30 delete 30. Nah, ini berhasil di delete. Nah, dia akan menaik seperti ini. Kalau 37 coba 37 yang memiliki 2 ini akan menjadi seperti ini. Selanjutnya setelah metode delete tadi, kita coba simulasikan traverse yang dia menjalankan ini. Ada 3 kondisi tadi, ada pre-order, in order, dan post order. Nah, satu ini pre-order, dia root terlebih dahulu. Kalau dia alurnya sama seperti ini, tapi dia root terlebih dahulu. Jadi 50 didahulukan, 25, 12 begitu. Nah, 50, 25, 12, 33, 43. Nah, kenapa enggak 74? Karena dia ke root terlebih dahulu. Rootnya ditampilkan terlebih dahulu. Lagi kita coba yang in order. Nah, ini dia rootnya ada di tengah, jadi kiri dulu. Kalau ada tree, sebuah tree, dia kiri dulu, root baru right child. 12, 25, 33 baru 43, terus 50, 74 lebih dahulu karena di sebelah kiri, 74, 75, 87 seperti itu. Kalau yang terakhir
yang post order ini rootnya berada di akhir, artinya kiri dulu, kanan baru root. Kiri 12 33 25. Itu. Tadi berapa? 3. Post order udah keluar ya tadi. 12 43 terlebih dahulu. Dia nyari yang kiri sama kanan dulu, baru dia ke root. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir untuk nilai besar seperti ini. Yang terbesar adalah 97 dari ini. Sudah terlihat dia yang paling sini. Dan yang paling kecil. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk materi binary tree ini sangat berguna sekali karena akan mempermudah kita bagaimana untuk mengolah data, tentunya biar apa ya, mudah dalam pencariannya, mudah dalam mendelete, seperti itu. Ini nanti akan banyak kita gunakan juga. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel saya, Thorik 2. Oke, itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.